Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan kebangsaan. Gitu Ibu. Yang sekali. Ada yang mau menambahkan yang lain Bapak Ibu? Sudah cukup? Tidak Oh ada. iya. Kita lanjutkan ke materi ya Bapak Ibu. Ya Bu. Baiklah. Ayo Pak, yang kedua. Baik. Pengertian pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, Pak. Pada zaman dahulu atau pendidikan pada zaman kolonial. Pada zaman kolonial, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja, seperti anak-anak para bangsawan dan kaum penjajah saja. Poin kedua, pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Maka pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Yang ketiga, Taman Siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka. Poin selanjutnya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan adalah persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan kebangsaan. Pendidikan merupakan fondasi peradaban bangsa. Yang kedua, inti dari filsafat dan kebudayaan. Perubahan, pendidikan juga sejatinya dinamis menjawab tuntutan perkembangan zaman. Pendidikan itu harus bergerak mengikuti perkembangan zaman dan penuh keberagaman. Pertukaran kebudayaan dapat menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Selanjutnya, Pak. Prinsip-prinsip melakukan perubahan. Ini ada asas Trikon. Yang pertama, kontinuitas, yaitu dialog kritis dengan sejarah dalam maju ke depan. Tidak lupa akan budaya yang hakiki dalam masyarakat. Yang kedua, konvergen. Pendidikan itu harus memanusiakan, memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Keragaman pendidikan itu harus memerdekakan masing-masing berputar pada sumbu dan beredar sesuai orbitnya. 4. Pendidikan itu memerdekakan anak-anak. Pendidikan itu memerdekakan biarlah anak-anak berputar pada orbitnya. Selanjutnya, Pak. Dasar-dasar pendidikan. Arti dan maksud pendidikan adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Hanya tuntutan dalam hidup, artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Perlukah tuntutan pendidikan itu? Meskipun pendidikan itu hanya tuntutan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaan di setiap anak. Ya, Pak. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan yaitu
Keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dengan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia mengenai dasar jiwa yang dimiliki anak-anak. Tabiat yang dapat dan tidak dapat berubah. Menurut konvergensi teori, watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, dinamakan bagian intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan, atau pikiran, atau intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kedua, dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia. Perlu menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Menguasai diri, Bersing merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadapan. Bersing is the thing, adab itu berarti dapat menguasai diri. Demikian menurut pengajaran adat atau etika. Jenis budi pekerti. 1. Kekuasaan, agama, keindahan, kegunaan atau faedah. 5. Pengetahuan atau kenyataan. 6. Menolong, mendermakan atau mengabdi. Naluri pendidikan. Pendidikan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap anak-anaknya pada umumnya adalah berdasarkan pada cara kebiasaan dan seringkali dipengaruhi oleh perasaan yang berganti-ganti dari pendidik. Pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali disebut juga sebagai teaching at the right level atau TARL. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Baiklah, demikian materi dari saya. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Yang ada yang Saya, Bu. ingin ditanyakan? Saya Bu Eka. Oh ya Bu, silakan Bu Amel. Ya, terima kasih Bu Eka. Sini saya akan bertanya. Jelaskan secara rinci pengertian pendidikan yang memerdekakan. Yang bagaimana, Bu Eka? Jika menurut pengertian dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan memerdekakan itu yang berdaya upaya untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan serta perintah dan paksaan. Bisa juga bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya belajar sesuai dengan keinginan mereka dan tidak didikte atau dipaksa oleh siapapun. Seperti itu, Ibu Amel, bisa dimengerti? Iya, Bu, sudah bisa dimengerti. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu-ibu atau Bapak ada yang bisa menambahkan dari pertanyaan Ibu Amel? Mungkin cukup, Bu. Ya. Jika ada pertanyaan selanjutnya, silakan Bu. Pak. Ya, Bu. Oh ya, silakan Bu. Ibu Devi ya? Apa? Iya, Bu, saya. Eka, Bu Eka. Bu Dewi. Bu Dewi. Oh iya, Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Iya, Bu, coba Ibu jelaskan secara rinci yang dimaksud dengan pendidikan itu harus bergerak mengikuti perkembangan zaman dan penuh keberagaman, Bu. Bisa dijelaskan, Bu? Di sini, pendidikan itu harus mengikuti perkembangan zaman dan keberagaman. Seperti contohnya sekarang ini, Bu ya. Sekarang ini kan kita sedang pandemi COVID-19. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak bertatap muka, tapi kita harus tetap belajar. Nah, jadi mengikuti perkembangan zaman kita harus menggunakan alat-alat media sosial seperti WA, Zoom, seperti itu.
Seperti itu kira-kira Bu, bisa dimengerti atau ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Ya Bu, cukup Bu. Paham, Bu. Oh ya, atau ada yang mau menambahkan? Cukup Bu. Cukup, Bu. Cukup, Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.